Lebih utama tidak berbeda, lebih utama tidak berbeda. Keluar dari perbedaan adalah lebih utama dan lebih baik. Ini adalah salah satu ungkapan masyhur bagi kalangan ulama fiqih yang banyak direkam dalam kitab-kitab fiqih klasik dan modern. Sudah seperti menjadi kaidah umum dalam hal aplikasi pendapat-pendapat ulama yang berbeda dalam bingkai masyarakat. Salah satu yang merekam ini adalah Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Al-Ashbah wa An-Nadhair, jilid 1 halaman 111. Bahkan beliau mengatakan bahawa kaidah itu adalah kaidah yang disepakati oleh ulama sejagat. Beliau menasihati para pembacanya bahawa perbedaan dalam masalah fikih itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka jangan memaksa perbedaan itu bersesuai dengan kemauan kita, tapi kita lah yang harus bisa cerdas menyikapi perbedaan itu. Dari paragraf Al-Subki di atas, setidaknya menurut penulis ada dua hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Satu, menyadari perbedaan itu ada, dua, cerdas dalam berbeda. Satu, menyadari adanya perbedaan. Siapa yang tidak tahu, tidak mengaku ikhtilaf, ia sama sekali tidak bisa mencium fiqih. Ini adalah keterangan Imam Qatadah yang direkam oleh banyak ulama, termasuk Imam Ash-Shatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, jilid 5 halaman 122. Beliau ingin menyadarkan bahawa perbedaan dalam fikih itu ada nyata dan tidak diadakan. Mungkin dulu kita pernah dengar omongan orang tua yang mengatakan mazhabnya orang Indonesia itu mazhab Syafi'i ini bisa jadi benar, karena memang sejak dulu guru-gurunya orang Indonesia kebanyakan dari tanah Tarim, Hadramaut, Yaman. Walaupun masih diperdebatkan, yang mayoritasnya adalah bermazhab fikih Syafi'i dari akidah Asy'ari. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Indonesia ibadahnya sesuai dengan pengajaran mazhab Syafi'i, dan itu yang kemudian diteruskan oleh orang tua kepada anak cucu mereka. Dan akhirnya mazhab Syafi'i di Indonesia menjadi mazhab hampir seluruh umat Islam Indonesia. Bahkan pembelajaran di kelas formal memakai mazhab Syafi'i karena memang itu mazhab yang tersebar di Nusantara ini. Dari mulai bab taharah hingga bab haji, bahkan soal fiqih perbudakannya pun memakai pakem Asy-Syafi'iyah. Maka wajar saja jika orang Indonesia hampir semuanya sangat antisipasi kepada anjing dan babi. Karena memang sejak kecil sudah dikenakan bahawa anjing dan babi hidup matinya adalah najis, bahkan najis besar. Padahal dalam mazhab lain, dua hewan itu tidak najis ketika hidupnya. Itu juga yang terjadi di beberapa negara yang mana pembelajaran mereka tergantung dengan mazhab apa yang banyak tersebar di situ. Katakanlah Arab Saudi, di kelas formal mereka, semua siswa diajarkan bahawa kotoran yang halal dagingnya dimakan itu bukan najis. Maka wajar saja jika mereka tidak anti kepada air kencing unta. Begitu juga mereka sudah sejak kecil diajarkan bahawa solat tidak perlu dikeraskan bacaan bismillahnya dalam membaca Al-Fatihah. Sekarang ungkapan Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i sudah tidak pas. Kita punya banyak teman, kerabat atau saudara yang belajar agama Islam di negeri Timur Tengah, seperti Saudi, Mesir, Maroko, Sudan dan negara yang Islam lainnya. Yang kita tahu bahawa mazhab mayoritas di sana tidak seperti mazhabnya orang Indonesia. Akhirnya ketika mereka pulang dan membawa apa yang mereka dapat dari ilmu agama di negara tersebut, dan pastinya perbedaan itu muncul tidak tertahan. Ditambah lagi dengan banyak sekolah Indonesia yang justru berbelok dari mazhab Asy-Syafi'i dan akhirnya mengajarkan fiqh ibadah dengan pakem yang bukan Asy-Syafi'iyah. Entah kerana mereka itu sekolah impor atau sekolah lokal yang memakai kurikulum anti-mainstream. Walhasil perbedaan antara kita kaum muslim Indonesia semakin kentara dan nyata. Bagi mereka yang tidak siap dengan adanya perbedaan ini, tentunya akan menjadi terapi kejut yang mengganggu sekali. Kalau tidak bisa tanak diri, bisa jadi timbul perpecahan antara sama muslim karena menganggap mereka yang berbeda itu sebagai ancaman keislaman dan kampungnya. Dan kita sudah banyak menyaksikan fenomena ketidaksiapan ini, apalagi ditambah oleh beberapa kaum muslim yang sedang dengan bangga berbeda tanpa peduli perasaan masyarakat sekitar. Akan tetapi jika mereka siap dengan perbedaan itu, justru itu membuka pintu keilmuan yang lebih luas. Nah, kesiapan itu butuh ilmu yang kita sebut dengan ilmu fiqih muqaran atau fiqih perbandingan, di mana di dalamnya kita bisa mengkaji sumber hukum dan metode pengambilan hukum yang ternyata setiap mazhab punya metode berbeda dan itu legal serta mu'tamad yang diakui oleh ulama sejagat. Yang kedua, adalah berbeda. Kaidah tadi yang disebutkan di atas keluar dari perbedaan adalah lebih utama dan lebih baik. Dimaksudkan agar kita tidak menimbulkan sesuatu yang akhirnya malah melahirkan silang pendapat tajam di depan khalayak. Yang padahal perkara itu bukanlah perkara yang sampai pada level ijma', itu masalah terbuka ijtihad di dalamnya. Dengan tidak juga menonjolkan itu depan khalayak yang punya pendapat berbeda dan tetap hidup seirama dengan mereka, toh tidak ada yang salah mengikuti alur khalayak dalam masalah fiqih. Kenapa harus memaksakan satu pendapat yang akhirnya malah jadi bumerang lalu merobohkan persatuan yang sudah ada? Bahasa sederhananya seperti ini, jangan mentang-mentang boleh beda, akhirnya malah dimanfaatkan untuk berlagak semaunya yang malah menimbulkan kegaduhan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani merekam salah satu cerita tentang bagaimana menjaga keharmonisan masyarakat dalam kaitannya perbedaan pandangan fiqih, yakni cerita tentang sahabat Ibnu Mas'ud dalam kitab beliau Fathul Bari jilid 2564. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan tegas menyatakan bahawa seorang musafir afdalnya ia adalah solat qasar, tidak tamam atau sempurna. Jika ada musafir yang solatnya sempurna 4 rakaat, beliau mengatakan itu adalah mukhalafatul ula, menyelisih pendapat yang utama.
Akan tetapi dengan rela ia meninggalkan pendapatnya dan ikut solat sempurna 4 rakaat di belakang Utsman bin Affan yang memandang berbeda dengannya dalam masalah ini. Lalu Ibnu Mas'ud ditanya, kau mengkritik Utsman tapi kenapa kau mengikuti solat 4 rakaat? Ibnu Mas'ud menjawab, al-khilafu syarrun, berbeda itu buruk. Karena tahu bahwa jika ia menonjolkan perbedaan itu depan umum yang tidak semuanya paham masalah tersebut, Ibnu Mas'ud memilih untuk tetap mengikuti Utsman walaupun ia menyelisih pandangannya sendiri. Bayangkan jika akhirnya Sayyidina Ibnu Mas'ud keluar dari jemaah dan memilih membuat jemaah tandingan, apa yang akan terjadi di kalangan sahabat ketika itu? Pasti kekacauan. Contoh kekinian Syafi'iyah yang justru melihat anjing itu seluruh tubuhnya najis, hidup dan matinya. Dan tidak ada larangan jika kita mengambil pendapat berbeda dengan Asy-Syafi'iyah bahwa yang najis dari anjing itu hanya air liurnya saja, bukan keseluruhan tubuhnya. Boleh saja, asalkan memang pengambilan pendapat itu melalui jalur yang valid, bukan asal ngambil. Tetapi jika kemudian dengan alasan bahwa anjing itu tidak hanya di badannya, apakah kita bisa dan boleh membawa anjing itu keliling kampung sambil menyapa orang di kiri kanan bahwa sampai masuk ke perangan rumah tetangga? Sedangkan anjing merupakan hewan yang najis bagi masyarakat, apakah itu elok? Jelas itu tidak patut, pastinya akan menimbulkan sentimen negatif. Dalam masyarakat kita tahu mana hal yang masyarakat bisa kita maklumi. Masyarakat bisa maklumi dan mana yang belum bisa dimaklumi ketika sebagai warga yang tinggal dan berbaur di situ pasti hafal betul aturan yang tak tertulis itu. Contoh lagi, masyarakat kita pada umumnya sudah menjalankan dan meyakini bahwa bersentuhan laki dan wanita setelah berwudu itu membatalkan wudu keduanya, termasuk suami dan istri. Ini pandangan Asy-Syafi'i. Kemudian ada seorang ustaz yang mengerti dalil, paham hukum dan memahami aqwal ulama, kemudian mengambil pendapat tidak umum, yakni bersentuhan suami dan istri tidak membatalkan wudu. Apakah boleh? Tentu sangat boleh, tidak ada larangan. Akan tetapi kalau ia melakukannya bercipi-cipika dengan istrinya dan itu sah-sah saja di depan orang, ketika ingin berangkat ke masjid dan semua jemaah melihat itu, lalu ia masuk masjid dan langsung jadi imam tanpa wudhu lagi, apa reaksi masyarakat? Kegaduhan pasti muncul. Kalau tidak di masjid, pasti sang imam jadi bahan pembicaraan jelek di luar masjid dari para jemaahnya. Sejatinya ia mengambil pendapat berbeda di tengah masyarakat itu boleh, sangat boleh. Akan tetapi jika itu dipublikasikan di depan masyarakat yang belum bisa menerima perbedaan itu, akhirnya menimbulkan kegaduhan, itu yang buruk. Muslim yang paham dan cerdas bertoleransi dalam perbedaan itu adalah Muslim yang tidak gampang memancing perdebatan. Muslim yang tidak suka membuat kegaduhan. Muslim yang tahu bagaimana harus bersikap di tengah umat, bukan yang berseradak seruduk merasa pintar sendiri dan yang lainnya. Ingin terlihat berbeda sambil merasa kebenaran hanya padanya. Jadi tanda dan bukti kematangan orang bertoleransi dalam perbedaan adalah dia yang tenang dalam beribadah dan tidak gampang membuat kegaduhan serta tidak bersih dengan pilihannya.